dipersembahkan oleh Dulunya, lahan ini adalah bagian dari aktivitas tambang yang menopang kehidupan dan pembangunan. Seiring waktu, fungsinya berubah. Ruang yang pernah sibuk oleh alat berat, kini memasuki babak baru. Presiden Republik Indonesia mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mencapai kedaulatan pangan, dan Polri mengambil peran aktif sebagai penggerak kolaborasi di lapangan. Melalui sentuhan kolaborasi dan kepedulian, tanah ini diberi kesempatan kedua. Hari ini, dari hamparan yang sama, tumbuh jagung hijau yang subur, bukan sekadar tanaman, tetapi simbol harapan. Dari tanah yang pernah dianggap tak lagi bernilai, kini tumbuh harapan baru bagi ketahanan pangan bangsa. Di Kalimantan Timur, perubahan itu bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata. Dalam kurun 1 tahun, produksi jagung Kalimantan Timur melonjak tajam dari 2.159 ton pada Januari hingga Agustus 2024 menjadi 7.524 ton pada periode yang sama di tahun 2025. Sebuah kenaikan signifikan mencapai 248% yang mengantarkan Kaltim ke posisi 3 besar nasional. Kami dari Polda Kalimantan Timur tentunya menjadi bagian dari organisasi besar Polri yang selama ini tentunya punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan melaksanakan program asas kita Bapak Presiden Prabowo, yang salah satunya adalah terkait dengan masalah ketahanan pangan, kemudian makan bersih gratis. Khusus terkait masalah ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur, kami melihat dari perspektif luasan wilayah dan kondisi geografis di wilayah Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang hampir 100 kali lebih dari Pulau Jawa, kemudian kondisi penduduk yang hanya 4,2, kondisi potensial lahan pertambangan yang dominan dan kelapa sawit. Kemudian kami melihat juga dari kondisi struktur tanah yang ada di Kalimantan Timur yang agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Kami mencoba untuk menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur. Lebih dari 2.000 hektar lahan kini ditanami jagung, didukung oleh 142 perusahaan dan keterlibatan langsung jajaran kepolisian di berbagai wilayah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada sistem, ada kolaborasi, dan ada perubahan cara berpikir. Lalu, apa yang membuat lonjakan ini bisa terjadi? Kami kembali kepada tugas pokok Polri. Tugas pokok Polri adalah sebagai Harkamtibmas, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Dari perspektif Harkamtibmas, tentunya didasari oleh kondisi ekonomi masyarakat, kondisi geografis masyarakat. Sehingga ketika kami lihat tugas kami, seandainya kami bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat di bawah, tentunya nanti akan tercipta harga lebih baik, potensial dari tindak pidana menjadi menurun. Jadi kami mengambil program yang menurut kami semuanya cukup strategis dengan menggunakan industrial farming yang kita coba dengan mengelola satu areal eks tambang, di mana kita lihat eks tambang yang tidak produktif menjadi produktif. Kemudian kita juga meningkatkan kualitas dari hasil yang nanti kita harapkan. Tanah ini tidak serta-merta siap ditanami. Ia pernah menjadi bagian dari aktivitas tambang, keras, asam, dan miskin unsur hara. Karena itu, segalanya harus dimulai dari nol. Proses diawali dengan pembukaan dan penataan lahan, bukan sekadar meratakan tanah, tetapi membaca kembali karakter alam yang telah berubah. Tanah eks tambang memerlukan perlakuan khusus, perhatian ekstra sebelum benih pertama ditanam. Langkah awalnya adalah menetralkan tingkat keasaman tanah. Dolomit ditebarkan, perlahan mengembalikan keseimbangan pH, agar tanah kembali bersahabat bagi kehidupan. Setelah itu, tanah diperkaya dengan pupuk kandang untuk menambah unsur organik dan memperbaiki struktur tanah. Baru kemudian nutrisi lanjutan diberikan.
Pupuk kimia seperti urea dan KCl diaplikasikan secara terukur, dilengkapi nutrisi pendukung lainnya. Semua dilakukan dengan perhitungan agar tanah tidak hanya subur sesaat, tetapi mampu menopang pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Konsep industrial farming adalah dari hulu ke hilir. Artinya dari hulu, pertama kita menyiapkan lahan-lahan dari eks-tambang. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan pengusaha tambang yang memiliki lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan selanjutnya dalam kondisi tidur. Nah, disinilah mereka kita minta untuk membantu menyiapkan lahannya atau meminjamkan lahannya. Di hulunya kita siapkan kesiapan penanamannya. Di situ nanti ada sebagian untuk jagung pipil. Yang berikutnya adalah sisanya nanti untuk tanaman rumput yang kita gunakan untuk yang lain. Jagung pipil dipilih karena memiliki ketahanan adaptif tinggi terhadap kondisi lahan eks-tambang yang telah direklamasi. Dibandingkan komoditas pangan lain, jagung relatif lebih toleran terhadap variasi kesuburan tanah selama dilakukan pengelolaan pH dan nutrisi yang tepat. Hal ini menjadikannya pilihan realistis dan efektif untuk lahan yang sedang dipulihkan. Kalau kami melihat dari data tahun 2023, kalau mungkin data sekarang mungkin hampir sekitar 8.000 hektar lahan eks-tambang yang tidak produktif. Tentunya eks-tambang yang 8.000 itu bisa dimanfaatkan sedikit demi sedikit dalam rangka untuk peningkatan pemanfaatannya melalui program ketahanan pangan khusus masalah jagung. Selain itu, siklus tanam jagung yang relatif singkat memungkinkan hasil panen diperoleh dalam waktu lebih cepat. Ini penting untuk memastikan produktivitas lahan dapat segera dirasakan manfaatnya, sekaligus menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Kita tidak bisa menyamakan program ketahanan pangan penanaman jagung dengan wilayah yang lain, karena memang kondisi tanah yang memang memiliki unsur hara sangat rendah, kemudian kandungan logam berat yang cukup tinggi, tentunya memberikan effort yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Jagung pipil memiliki nilai guna yang luas dan terintegrasi, tidak hanya sebagai hasil panen, tetapi juga sebagai bahan utama pakan ternak, khususnya ayam petelur dan sapi. Dengan demikian, jagung menjadi simpul penting dalam ekosistem industrial farming yang menghubungkan sektor pertanian dan peternakan. Seluruh bagian tanaman dimanfaatkan. Harapan saya dengan industrial farming ini tentunya effortnya akan kita keroyok sama-sama, karena kita juga melibatkan seluruh stakeholder dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, para pengusaha, dan juga kelompok tani. Nah, kelompok tani di Kalimantan Timur tidak cukup banyak, jumlahnya tidak seperti di tempat yang lain. Ketika kita menggunakan pola industrial farming, tentunya sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak, tetapi bisa efektif, efisien, dan semoga nanti kedepannya lebih ekonomis hasilnya. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program